Tapi di satu sisi kalau kita salah mengelolanya, justru ini juga akan menjadi pemicu. Jadi nggak mungkin kebaikan bersama ini bisa kita dapatkan kalau proses politiknya masih dihantui oleh hal-hal seperti itu. Salam Indonesia, salam jumpa dengan The Syndicate, Angkat Topi, Tokoh dan Inspirasi, sebuah program podcast yang dipersembahkan oleh para sindiket. Bahagia sekali pada seri ini kita bersama tokoh kita, Saan Mustofa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Kang Saan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ari. Apa kabar Kang Saan? Alhamdulillah baik Mas. Ya, terima kasih. Ini seri kedua bersama Kang Saan. Pada seri pertama kita sudah mengulas bagaimana biografi Kang Saan dari kampung, anak kampung di Kerawang, lalu kuliah di Bandung, mengenal banyak aktivisme dan organisasi yang membesarkan dan mendewasakan kesadaran politik Kang Saan, lalu pindah ke Jakarta. Bagaimana mengintensifkan bagaimana kesadaran soal politik dan kemudian masuk ke partai politik, bergabung ke politik. Boleh diceritakan Kang Saan, sebelum kita mengulas soal gagasan dan pemikiran Kang Saan di segmen kedua ini, bagaimana ceritanya Kang Saan memberanikan diri untuk maju ke Senayan lewat pemilu legislatif? Ya, waktu 2005 pasca 2004, saya itu kan tergabung dalam relawan politik untuk perubahan. Jadi saya membuat relawan politik untuk perubahan 2004. Waktu 2004. Itu dia mendukung Pak SBY JK. Jadi SBY JK. Dan relawan politik untuk perubahan itu hanya bekerja untuk 3 daerah, utamanya Jawa Barat, DKI, dan Banten. Tapi saya lebih fokus di Jawa Barat. Kenapa waktu itu kita mendukung SBY-JK? Tentu waktu itu kita berpikir bahwa dia ada pilihan kan cuma 2, antara Amin Rais dan SBY. Kan. Satu tokoh reformasi, kedua militer tapi punya jiwa reformasi kan. Ya. Jadi dua-duanya saya yakin bisa mengemban amanah reformasi pada saat itu. Nah, kenapa jatuhnya kepada Pak SBY? Karena dari semua akseptabilitas di publik itu yang paling mungkin. Artinya gitu. Paling kuat itu Pak yang SBY paling mungkin untuk bisa terpilih dan mengawal semangat reformasi, amanah reformasi. Jadi saya deklarasi di tenis indoor, hadir Pak SBY dan JK deklarasi. Dan kita memang relawan ini mandiri, jadi kita nggak membiayainya dari pasangan calon, tapi memang dari apa yang kita himpun. Jadi dari situ. Nah, habis itu kan Pak SBY terpilih menjadi presiden, Pak JK wapres. Saya masuk di 2005, saya masuk di struktur Partai Demokrat. Ya, waktu itu saya menjadi ketua departemen pendidikan politik. Ya. Jadi itu di bawah bidangnya di bawah sahabat saya Mas Anas Urbaningrum. Nah, ya saya jalani itu di Demokratnya. Saya juga pernah menjadi ketua Demokrat DPC Kerawang ya, Kabupaten Kerawang, itu 2008-an lah ya, 2008 saya ketua DPC di Kerawang. Dan ketika pemilu legislatif, karena itu saya mencalonkan, dan saya mencalonkan itu dapil sudah tentukan, sudah saya ukur bahwa saya akan mengambil dapilnya Kerawang, utamanya Kerawang. Waktu itu ada Bekasi dan Purwakarta. Kenapa Kerawang? Karena saya memiliki dengan sistem pemilu yang proporsional terbuka, yang namanya modal sosial besar. Modal sosialnya kan harus kita miliki. Modal sosial besar. Nah, maka modal sosial saya ada di Kerawang kan. Jadi saya punya keluarga, saya punya teman SD, saya punya teman SMP, saya punya teman SMA. Kalau
4 jaringan ini saya konsolidasikan, rasanya itu sudah punya modal awal yang cukup bagus lah kan gitu. Itu untuk pemilu 2009 Kang berarti ya? Untuk pemilu 2009 kan. Dan berhasil. Dan masuk Senayan. Berhasil di Senayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi memang dalam perjalanan kan politik tidak seperti yang kita bayangkan ya. Jadi 2009 saya masuk, terus ada Kongres Partai Demokrat, ada Prahara di partai kan. Ya. Ada Prahara, tapi saya tetap bertahan untuk pemilu 2014. Ya. Karena waktu itu sebenarnya situasi secara psikologis juga di akhir periode itu kan kurang baik juga ya secara fisiologis buat saya. Ya. Karena itu tadi ada situasi di mana dalam bahasa politiknya itu kan saya harus mendayung di antara 2 karang. Ya. 2 kepentingan besar di Partai Demokrat yang controlling saat itu. Iya kan, mendayung di antara 2 karang. Nah, kalau misalnya salah-salah kan saya harus membentur salah satu karang kan. Dalam bahasa sederhananya kan bagaimana saya menjaga 2 perasaan ini kan. Nah, jangan sampai 2 perasaan itu, jangan sampai sahabat saya juga merasa ditinggalkan. Di sini saya juga dicurigai kan. Karena ada stigma yang nggak bisa dilepas kan. Stigma sahabat itu kan penting. Dan saya juga pernah mengatakan bahwa sahabat itu ya segalanya kan di atas kepentingan politik kan. Dan itu harus saya jaga. Nah, tapi saya juga tidak mau terkesan emosional waktu itu ya. Akhirnya saya ikut dulu pemilu kan 2014 untuk periode kedua. Kedua dari Demokrat juga kan ya? Dari Demokrat juga. Alhamdulillah terpilih juga. Terpilih. Tapi kan suasana udah jauh berbeda sekali. Betul. Artinya saya mengibaratkan saya itu walaupun saya masuk di DPR, terus masih dikasih posisi wakil sekjen, ibaratnya ya mohon maaf ya waktu itu ibaratnya seperti pot bunga aja. Hiasan di atas hanya meja, dipajang aja Kang. Dipajang aja kan. Kayak hiasan aja kan. Iya. Jadi konstelasinya sudah tidak memungkinkan untuk bergerak dinamis di partai. Iya, di partai. Karena tadi soal trust ya, kepercayaan mungkin, dan menurut saya itu wajar. Paham. Jadi kondisi psikologisnya. Saya tidak menyalahkan, dan menurut saya itu hal yang sangat wajar ya. Ya. Karena trust itu dalam sebuah kehidupan sosial itu kan hal yang paling mendasar. Apalagi di politik Kang ya. Apalagi di politik. Jadi soal trust itu kan penting. Makanya ketika ada momen 2015 pilkada di Kerawang, walaupun saya waktu itu tidak pernah terpikir maju pilkada dan tidak mempersiapkan diri untuk ikut pilkada. Tapi waktu itu saya meyakini mungkin ini jalannya kan gitu loh. Ya. Jalannya buat jalan saya untuk secara elegan quote and quote seperti itu, keluar dari 2 karang itu kan kira-kira gitu. Kan. Iya. Mungkin ini jalannya kan. Smart way kan. Ya, mungkin ini jalannya. Walaupun secara politik sangat tidak menguntungkan. Karena nggak mungkin juga dalam waktu yang kurang dari 4 bulan saya bisa mengejar petahana. Karena memang saya tidak mempersiapkan diri untuk terjun ke eksekutif, mengikuti kontestasi pilkada. Nah, saya jalani, apalagi dalam perjalanannya ada putusan Mahkamah Konstitusi, di mana anggota DPR maju di pilkada harus mundur. Kan? Harus mundur. Sementara kan saya mundur. Satu periode. Mundur secara aman tuh Kang, secara elegan. Dan saya kan harus mundur juga di DPR. Walaupun buat saya itu soal yang dilematis. Bukan hanya karena diri saya, mungkin kalau diri saya tidak ada masalah. Ada keluarga, terus ada beban sosial yang harus saya tanggung, karena saya waktu itu punya banyak sekali anak angkat yang saya kuliahan. Beasiswa saya dan secara pribadi. Dan Kang Saan punya yayasan ya?
Ya punya yayasan Saan Mustafa Good Center. point. Dan itu puluhan bahkan ratusan yang sudah saya jadikan sarjana. Very Terus good waktu point. itu masih puluhan yang saya kuliahkan kan itu kan. Saya juga punya TK gratis dan lain sebagainya. Nah, sementara saya juga tidak mempersiapkan untuk itu kan gitu. Karena saya juga memang bukan tipikal orang yang nabung juga gitu kan. Jadi ada dilema. Tapi ya saya berpikir mungkin Allah memberikan jalan yang terbaik buat saya ini. Walaupun saya harus berhadapan dengan konsekuensi yang harus saya terima secara pribadi, keluarga, sosial yang saya sudah bangun kan gitu kan. Dan saya harus berangkat dari nol. Karena tadi nggak mungkin saya menang dalam waktu yang mepet kan itu. Secara akal sehat sudah seperti itu Kang ya. Nggak mungkin ya, menang Kang Saan. Memutuskan ya, tetap mungkin maju dengan tadi dua pertimbangan ya, internal dan bagaimana karir politik ke depan. Itu kan saya waktu itu terus terang konsultasi dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhanuddin Muhtadi masih di Australia kan. Saya survei dan memang posisi saya itu survei bukan di urutan apalagi nomor 1. Urutannya di antara semua kandidat yang maju di Kerawang, saya ini kan paling buncit kan. Karena memang nggak mempersiapkan. Tapi waktu itu Mas Burhan mengatakan kepada saya, ini hasilnya. Terserah Kang Saan, mau putuskan mana. Dan gitu. Saya tidak, Mas Burhan, saya tidak mau mengintervensi keputusan Kang Saan secara pribadi, saya serahkan. Saya bilang, ini bukan soal menang, tapi mungkin ini lebih baik jalan keluar pada diri saya, dan saya juga ini mungkin exit yang baik. Istilahnya gini, daripada saya menjadi duri dalam daging buat partai kan waktu di itu. Di pusaran politik saat itu di internal Partai Demokrat kan ya. Karena tadi duri dalam daging itu kan dia mengeluarkan saya tidak mungkin dan itu loh kan. Rasanya sulit untuk mengeluarkan saya kan dalam bahasa kutip memecat. Ya, good point. Tapi juga tapi dia juga bertahan terus juga bukan pilihan nyaman, nggak nyaman. Ya. Karena dalam situasi yang seperti itu. Dan ini mungkin jalan keluar yang sama-sama enak. Karena saya juga meyakini dan saya juga tentu tidak menutup mata bahwa saya bisa seperti hari ini kan syariatnya dari situ. Dari Partai Demokrat, dari pilihan. Kan nggak mungkin juga saya menyakiti mereka juga kan. Betul. Saya kan jangan lupa pada kulitnya Kang ya. Iya kan. Tapi bagaimana win-win dan proporsional untuk menjaga kan, semua pihak menjawab pihak kan nggak mungkin juga istilahnya kacang lupa kulit kan gitu kan. Saya lahir dan lahir dari situ, besar dari situ, kacang lupa kulit akhirnya jadi musuh kan nggak mungkin kan. Saya jaga itu. Tapi saya meyakini partai saya nggak akan mendukung saya di pilkada kan. Ya, makanya Kang Saan maju di Karawang itu calon bupati tanpa dukungan Partai Demokrat. Partai Demokrat. Dan karena saya yakin nggak akan dukung. Nah itulah kesempatan saya yang paling baik untuk keluar. Dan alhamdulillah saya keluar baik-baik, saya pamit dan sebagainya. Semua tidak tersakiti dan saya juga merasa lebih lega. Jadi saya merasa lebih lega. Kenapa lega? Karena keluar dari tekanan psikologis di situ kan gitu. Nggak ada yang nekan, tapi sayanya aja kan. Gitu. Good point. Jadi ingat pesannya nenek Kang Saan mengatakan bagaimana mengalah ya Kang. Mengalah itu kan, ngelehan lah. Mengalah dengan terhormat Kang. Terhormat ya, walaupun ada konsekuensi yang harus saya tanggung, tapi kan nggak ada. Dan itu Kang Saan harus jalani. Lalui. Nah, itu konsekuensi. Harus dijalani. Good point. Angkat topi untuk Kang Saan Mustafa. Bagaimana mengalah dengan kehormatan, dengan tetap terhormat, menjaga kondisi ya tetap kondusif di tengah pusaran setelah prahara Partai Demokrat di antara dua kubu saat itu yang bersiteru. Dan Kang Saan sekarang tetap punya hubungan yang baik dengan teman-teman Partai Demokrat, tapi juga tetap punya hubungan yang baik dengan Mas Anas dan kawan-kawan tentunya Kang. Iya, tetap saya jaga. Tetap baik semuanya dan itu menunjukkan bagaimana politik itu ketika dikelola dengan baik, konflik seberat apapun dalam politik, Kang Saan membuktikan bahwa ketika dijalani dengan dengan bijak katakanlah begitu, tentu tidak akan menyakiti para pihak yang terlibat dalam pusaran konflik.
Baik Kang Saan, terima kasih, kita angkat topi untuk Kang Saan. Ini pengalaman yang menarik untuk kita yang mau belajar berpolitik, bagaimana di tengah kontestasi kepentingan, terutama di partai politik, yang itu bagian dari dinamika dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Kang Saan, dengan pengalaman politik yang begitu panjang, dari pengalaman dari kecil di Tempa, di Kerawang, lalu dunia aktivisme di Bandung, dan kemudian di Jakarta, dengan dinamika organisasi dari PBHMI, kemudian Partai Demokrat, sekarang berada di petinggi bagian dari politisi dan petinggi di Partai Nasdem. Apa yang dirasakan, yang dipotret oleh seorang Saan Mustopha untuk membaca kondisi bangsa Indonesia hari ini, Kang? Ya, sebenarnya kan gini, kita ini kan punya potensi yang luar biasa untuk menjadi bangsa yang sangat besar ya, yang dihormati, dihargai di dunia internasional, dan ini kan sudah dibuktikan ya, oleh para pemimpin kita, termasuk Pak Jokowi membuktikan ini. Nah tentu yang paling penting kan sekarang adalah bagaimana kita dari sisi politik itu terus memperkuat demokrasi kita. Jadi bagaimana demokrasi kita itu harus terus kita perkuat, harus terus kita tingkatkan kualitasnya, bangun demokrasi yang sehat, karena semakin demokratis ke depan, dan karena memang itu pilihan yang kita pilih sebagai sebuah bangsa, memilih negara demokrasi, maka ya kalau demokrasinya semakin berkualitas, maka sisi yang lain, sosial, ekonomi juga saya yakin akan terangkat semuanya. Jadi kalau saya termasuk yang di tengah situasi seperti hari ini, kita sebagai bangsa sudah banyak melewati situasi-situasi yang sangat kritis yang kita alami ya. Mulai dari peralihan kekuasaan, dari Orde Lama ke Orde Baru ke reformasi. Sekarang kita masuk ke demokrasi yang terbuka, di mana ada pemilihan secara langsung, presiden, kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, semuanya. Dan kita ini kan demokrasi terbesar juga di dunia, karena pemilih kita ketiga, kan? Sangat luar biasa, ketiga terbesar di dunia. Kan? Tapi kita mampu melewati semua, mampu melewati persoalan-persoalan yang sangat luar biasa, dan mampu juga kita membuat sebuah proses peralihan kepemimpinan dengan baik melalui pemilu-pemilu yang kita lakukan. Jadi semua pemilu yang kita lakukan itu mendapatkan pujian dunia juga. Bahkan yang terakhir di Pilkada 2020, di tengah-tengahnya puncak pandemi, kita bikin pilkada, walaupun pilkada kan tapi rasa nasional kan. Betul, Kang. Tapi kita melewati semua. Iya kan, separuh kan. Tapi kan kita melewati itu semua. Jadi perjalanan berdemokrasi kita dengan segala kendala dan segala situasinya, tapi kita mampu lalui dengan baik. Ada masalah, kita juga bisa tangani dengan baik. Kita juga termasuk mendapat pujian karena negara kita mampu mengatasi pandemi dengan baik, kan kita dianggap negara yang sukses juga menghadapi dan menyelesaikan pandemi COVID-19. Nah, ini modal menurut saya ke depan untuk terus kita jaga. Baik, good point, Kang Saan. Angkat topi untuk gagasan pemikiran Kang Saan. Kang Saan tentu sangat percaya dan masih percaya bahwa demokrasi itu adalah jalan politik yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Dan optimisme itu yang harus kita jaga. Nah, tantangan apa yang paling besar atau kendala-kendala apa yang tadi Kang Saan sudah sempat singgung yang membuat kita atau membuat kita secara bersama harus kompak, harus solid, harus berjalan bersama, bahwa kendala-kendala itu bisa kita lewati. Kendala-kendala apa saja, Kang, yang kira-kira yang perlu kita cermati, yang menjadi tantangan bersama untuk memajukan demokrasi Indonesia ke depan yang lebih terkonsolidasi, Kang Saan? Yang menurut saya pertama ya, kendala utama kita yang memang harus kita antisipasi kan soal kemajemukan ya. Kemajemukan. Jadi kemajemukan kita kan luar biasa. Kita ini berbeda-beda ya.
Makanya kan kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita menyadari dari sisi demografi kita, sisi sosial kita, dari daerah juga kita kepulauan, dari berbagai suku bangsa, berbagai agama yang kita anut dan sebagainya. Nah, kalau kita ini tidak bisa kelola dengan baik, ini kan menjadi faktor yang luar biasa untuk negara ini terpecah kan gitu. Kita pernah mengalami situasi-situasi seperti itu. Misalnya, contohlah yang terbaru itu dua pemilu ke belakang. Gitu. 2 pemilu ke belakang kan luar biasa. Persoalan yang kita hadapi. 2014 dan 19 berarti Kang ya? 2019, iya. Polarisasi di tengah masyarakat berdasarkan etnis, berdasarkan sentimen agama. Intinya identitas yang begitu banyak di kita ini, baik secara agama maupun secara kedaerahan, di satu sisi menjadi sebuah potensi yang kalau kita kelola dengan baik, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tapi di satu sisi, kalau kita salah mengelolanya, justru ini juga akan menjadi pemicu terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang kita hadapi. Misalnya mungkin ada separatis dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya tantangan yang pertama yang harus kita jaga, karena ini terkait dengan negara kesatuan kita. Jadi keutuhan kita ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menyangkut soal NKRI. Jadi NKRI ini yang terbesar ya di sini ya, ancaman terbesar. Nah, yang kedua tentu kemajemukan. Yang kedua juga terkait dengan soal walaupun saya punya latar belakang aktivis di organisasi keislaman ya di HMI, tapi juga kita juga harus menyadari bahwa paham-paham radikalisme itu kan tidak hanya ada di Islamnya, misalnya di sisi lain juga ada kan gitu. Nah, maka ini pun kita harus kita waspadai bersama juga, harus waspadai bersama, karena ini juga sebagai ancaman terhadap ideologi kita Pancasila. Nah, jadi yang berikutnya tentu kita juga berharap bahwa budaya politik kita gitu kan yang cenderung pragmatis, transaksional, baik di elit maupun di akar rumput, ini yang memang juga sama-sama harus kita atasi kan gitu, agar politik kita juga ke depan semakin rasional, semakin objektif kan gitu kan, karena ini berkaitan dengan soal kualitas demokrasi kita. Nggak mungkin misalnya demokrasi kita akan tumbuh baik, akan sehat, akan berkualitas kalau budaya politiknya masih pragmatis, masih transaksional kan itu kan. Jadi good point, Kang. Jadi apalagi pragmatismenya itu kan memasuki semua ruang-ruang, bukan hanya di tingkat bawah tapi juga di elit misalnya kan itu. Jadi pragmatisme kan sudah masuk ke semua lapisan kelompok masyarakat kita. Ya, pragmatisme politik sudah luar biasa politik kan. Itu luar biasa kan. Nah, ini tentu yang akan bisa menghambat proses demokrasi kita. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya pragmatisme dan transaksionalisme itu bisa menjadi ancaman bagi demokrasi. Nah, gitu. Selain tadi ada nepotisme, terus kolusi, korupsi kan itu kan juga ancaman. Jadi ini juga perlu yang harus kita antisipasi dan kita atasi budaya politik kita ini. Sekali lagi, untuk apa? Agar demokrasi kita tumbuh dengan baik, sehat, dan berkualitas. Sehingga dari demokrasi ini lahirlah kemanfaatan untuk bersama. Dalam bahasa politiknya kan kebajikan bersama. Jadi nggak mungkin kebajikan bersama ini bisa kita dapatkan kalau proses politiknya masih dihantui oleh hal-hal seperti itu. Baik, good point.
Kang Saan. Kita angkat topi untuk gagasan Kang Saan soal kemajemukan, soal bagaimana potensi-potensi radikalisme agama, kemudian merawat persatuan, soal bagaimana menjaga budaya politik kita. Kalau Kang Saan tentu sering sekali belusukan, berjumpa dengan konstituen, membaca politik hari ini, sebenarnya apa ya Kang Saan baca dari semua tantangan yang Kang Saan tadi coba diuraikan dan kita afirmasi memang itu sekarang tantangan kita. Ketika Kang Saan goes di kampung-kampung ketemu konstituen, kira-kira apa gambaran mereka soal politik yang tadi kita bicarakan sebagai tantangan itu, Kang? Apakah mereka rakyat di bawah itu juga merasakan hal yang sama yang seperti kita bicarakan itu, ataukah ada nuansa lain di tengah masyarakat kita membaca politik Indonesia hari ini, Kang? Ya, saya kebetulan dari mulai persiapan 2009 ya, terus juga 2014, 2019, saya kan muter ya, istilahnya saya bertatap muka dengan mereka, dengan konstituen-konstituen di dapil saya itu yang paling bawah. Bahkan kadang saya menggunakan sepeda ya, saya berangkat jam 7 pagi, kadang pulang jam 9 malam. Tanpa protokoler, Kang ya? Tanpa menggunakan sepeda ya untuk jalan poin semua. Jadi memang ada semacam kerinduan juga di masyarakat kita paling bawah untuk bisa berinteraksi langsung dengan para calon dan pemimpinnya. Jadi baik sebagai calon maupun ketika sudah menjadi pemimpin mereka. Jadi ada kerinduan. Kenapa misalnya sikap pragmatisme mereka muncul? Dalam bahasa fisika kan nggak mungkin ada akibat tanpa sebab kan. Sebab akibat itu hubungan hukum sebab akibat. Jadi mereka juga mendambakan kehadiran para calon pemimpin maupun pemimpinnya untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan mereka. Nah, yang selama ini kadang mereka dihadapkan pada situasi yang traumatik. Traumatik seperti apa, Kang? Traumatik itu begini. Ada perasaan dia hanya dibutuhkan pada saat pemilu, dan ketika selesai pemilu, mereka ditinggalkan begitu saja. Jadi para politisi itu hilang, bak ditelan bumi, kan, dan akan muncul lagi ketika menjelang pemilu. Nah, akhirnya mereka tidak mendapatkan manfaat apapun dari sebuah proses politik kan, yang mereka rasakan kan. Akhirnya karena mereka tidak mendapatkan manfaat politik secara langsung yang mereka mendapatkan, akhirnya mereka bersikap pragmatis. Nah, ketika mereka bersikap pragmatis itulah akhirnya ya apa yang bisa saya dapatkan hari ini kan gitu. Manfaat apa hari ini? Toh nanti mereka ketika terpilih juga pasti hilang lagi kan gitu. Akhirnya tadi pragmatisme lah yang muncul. Ya daripada kita nggak mendapatkan apapun, ya hari ini kita dapatkanlah, walaupun tidak berdampak juga buat kehidupan dia misalnya. Nah itulah yang menurut saya kenapa mereka bersikap pragmatis itu kan. Jadi pragmatisme mereka lebih karena reaksi dari elit atau pemimpin mereka yang sudah lebih dulu mempertontonkan itu di depan rakyat, kira-kira begitu, Kang ya? Iya, seperti itulah gambarannya. Jadi mereka bereaksi saja kan itu. Toh nanti juga dia lupa juga sama kita. Nah, makanya saya nggak aneh ketika Pak Jokowi tampil pertama dengan menggunakan pendekatan yang lebih populis ya. Jadi belusukan istilah Pak Jokowi itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Tadi karena ada kerinduan. Tunnya kena, Kang ya. Ya, tunnya kena, ada frekuensinya masuk ya. Masuk kan itu. Ada kerinduan kan di tengah-tengah masyarakat untuk bisa berinteraksi langsung dengan calon pemimpinnya, dengan pemimpinnya, dan itu ditangkap oleh Pak Jokowi dengan istilah belusukan. Jadi kerinduan ini kan terobati. Nah, terobati ya akhirnya kita bisa lihat Pak Jokowi kan yang terpilih kan. Jadi itu tadi karena memang kerinduan itu ada. Baik, good point Kang Saan. Angkat topi.
untuk inspirasi Kang Saan. Pengen bertanya lebih lanjut. Kang Saan, berarti kalau tadi banyak tantangan dan kendala dalam berdemokrasi kita, yang tadi sudah diuraikan atau kita sampaikan bersama dalam forum ini, kalau dari uraian Kang Saan itu, apakah sebenarnya berarti segala kendala dan tantangan itu lebih merupakan reproduksi dari kelakuan politik para elit kita daripada misalnya memang karakter natural dari masyarakat kita, Kang? Misalnya soal kemajemukan yang sekarang itu dikapitalisasi menjadi katakanlah game politik ya, politik identitas segala macam, itu lebih merupakan reproduksi elit daripada sebenarnya natural masyarakat kita yang sebenarnya kalau kita lihat kan kita tuh masyarakatnya guyup, silang silaturahmi, tapi justru ketika karena politik justru elitnya sendiri yang kemudian melakukan reproduksi itu. Apakah seperti itu kira-kira, Kang, kondisinya? Iya, iya, kalau saya lihat ya masyarakat kita tadi, masyarakat yang guyup, masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang tingkat toleransinya tinggi. Tinggi, itu kan betul. Itu luar biasa kan. Itu kan tapi naturalnya kan begitu sebenarnya, Kang, kita masyarakat naturalnya kita. Kan itu kan. Tapi ketika misalnya itu di kapitalisasi menjadi sebuah alat politik perbedaan itu, misalnya mengedepankan putra asli, misalnya daerah, ya, mengedepankan politik-politik identitas, ya, kesukuan, agama dan sebagainya, istilahnya politisasi politik identitas itu, ya itu yang berbahaya. Ini kan masyarakat yang guyup itu tadi, yang naturalnya toleran dan sebagainya, akhirnya kan dia terhasut juga kan. Karena memang dicekoki kan dengan politik-politik seperti itu oleh para elit kan. Nah itu yang kita rasakan 2 kali pemilu ke belakang kan. Jadi memang lihat dua pemilu ke belakang terutama, dan mungkin kondisi politik kita hari-hari ini belakangan ini, memang pragmatisme elit yang begitu kuat, dan mungkin kelakuan elit yang quote-unquote yang memang menghalalkan segala cara itu menjadi kecenderungan baru hari-hari ini, yang itu kalau tidak kita waspadai bisa merusak atau lebih merusak demokrasi kita ke depan. Kira-kira begitu, Kang? Iya, itu menjadi ancaman tersendiri. Makanya kita ke depan berharap bahwa memainkan politik identitas itu ya harus kita akhiri ya. Makanya penting rasionalitas gitu kan, isu-isu yang rasional, isu-isu yang tidak bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya identitas itu penting. Karena kalaupun memang dari sisi isu propaganda itu kan yang paling mudah kan, gitu kan. Betul. Karena emosinya dapat. Tapi kan itu menurut saya kurang sehat buat ke depannya. Baik, Kang Saan, luar biasa. Angkat topi, Kang Saan. Kang Saan, untuk menutup sesi kita pada sedikit angkat topi untuk Kang Saan, apa yang bisa Kang Saan pesankan untuk rakyat, untuk masyarakat, terutama orang muda, untuk katakanlah mewaspadai upaya-upaya elit yang ingin memainkan demokrasi tadi, Kang? Bahwa sebenarnya kan katakanlah biang kerok dari demokrasi kita yang sekarang ini katakanlah decline itu lebih banyak kelakuan elit daripada kelakuan masyarakat pemilih, yang justru masyarakat itu jadikan sebuah produk eksploitasi, eksperimentasi politik, sementara elit itu tidak menjadi teladan politik, katakanlah begitu. Apa yang bisa Kang Saan pesankan bahwa kita akan optimisme ke depan dengan demokrasi kita untuk masyarakat, terutama orang-orang muda, untuk menghadapi segelintir elit yang menghalalkan segala cara untuk tujuan-tujuan politik pragmatis mereka, kan kira-kira? Ya, saya berharap bahwa ke depan kan tentu karena politik kita semakin transparan, semakin demokratis, maka kalangan anak-anak muda ya yang akan terjun ke dunia politik dan memang mereka mendapatkan tempat ya. Karena hari ini kalau secara demografi pemilih muda itu kan luar biasa besarnya, hampir 40%. Ya, dan besar sekali, menurut saya itu ruang yang sangat memadai buat tumbuhnya para politisi muda, calon pemimpin muda kan, dan memang hari ini sudah banyak. Maka penting buat mereka terkait dengan soal
apa pemahaman, pengetahuan dan komitmen mereka soal kebangsaan itu menjadi sangat penting. Jadi proses lahirnya bangsa ini kan yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa ini kan bukan soal yang mudah. Mereka itu kan penuh perjuangan, penuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita menjaganya agar apa yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita itu tetap bisa kita pertahankan kemajemukannya, negara kesatuan Republik Indonesia-nya, ideologi kita tetap kita jaga. Maka penting sekali lagi terkait dengan soal wawasan kebangsaan para calon pemimpin muda, para politisi muda itu kan menjadi sangat penting ya hari ini. Ya, itu yang saya, dan yang kedua ya saya ingin buat mereka yang terjun di dunia politik menjadi politisi muda, saya berharap juga harus dipahami bahwa politik adalah bagian dari ibadah. Politik adalah bagian dari ibadah. Good point. Politik adalah bagian untuk membangun kemaslahatan bersama, kebaikan bersama. Jadi ada hal-hal yang bisa kita dapatkan dalam dunia politik itu implikasi saja, dampak saja, tapi bukan itu semangatnya, bukan itu tujuannya. Jadi semua yang kita dapatkan dari sisi yang bisa diukur itu adalah dampaknya, itu adalah implikasi. Tapi tujuan kita di politik adalah tadi untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih banyak lagi. Baik, good point, Kang Saan. Boleh kami minta semacam pesan pendek begitu ya, kesan singkat untuk para elit kita yang ya bagian dari kolega Kang Saan juga, dan juga untuk rakyat untuk membangun demokrasi ke depan yang lebih baik, Kang. Pesan pendek untuk. Saya berharap bahwa kita memainkan politik yang rasional, bukan politik yang didasarkan pada sentimen identitas, agar demokrasi kita bisa tumbuh sehat, tumbuh berkualitas, dan demokrasi bisa menjadi alat yang tetap bisa memberikan kebaikan secara bersama. Baik, luar biasa Kang Saan Mustafa. Sedikit angkat topi, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan sumbangsih pemikiran, sharing biografi bagaimana Kang Saan meniti karir dari bawah di politik, dan semua inspirasi dan pemikiran Kang Saan. Kita semua angkat topi untuk Saan Mustafa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Semoga perjumpaan kita ini memberikan sesuatu dan penghargaan yang luar biasa untuk bagaimana politik kita ke depan. Sekali lagi Kang Saan, kita semua dan sebagai anak bangsa tentu punya obsesi yang sama untuk mengajak setiap anak bangsa bisa meletakkan satu batu bata pemikiran dari jutaan batu bata lain untuk berdirinya sebuah rumah bersama bernama Indonesia, tanah air kita, tempat seluruh jiwa bangsa berada. Terima kasih Kang Saan Mustafa untuk perjumpaan dan kebersamaan kita pada seri The Syndicate Angkat Topi. Kita angkat topi untuk Kang Saan Mustafa. Terima kasih untuk berjumpa dan kebersamaan kita. Sukses selalu untuk Kang Saan. Dan kita masih akan berjumpa lagi pada seri selanjutnya. Terima kasih. Salam Indonesia.